Nah, minusnya kuliah di Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Minusnya, saya boleh jujur, secara personal minusnya halo, welcome back to my YouTube channel. Thank you udah datang lagi ke channel ini. Kali ini saya akan coba review jujur tentang kuliah di Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Jadi sebelum kita mulai video ini, saya sedikit cerita dulu ya. Jadi saya itu adalah alumni dari Universitas Brawijaya, tepatnya di jurusan Teknik Mesin. Angkatannya angkatan 2011, jadi saya lulus tahun 2015, itu sekitar 6 tahun yang lalu. Dan saya baru sempat mau bikin video ini baru hari ini, ya 6 tahun cukup lama ya, tentang review jujur kuliah di Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Apa aja yang mau saya share, ada beberapa item yang bisa jadi pertimbangan kalian, atau mungkin saat ini kalian sedang cari informasi nih di Teknik Mesin Brawijaya itu gimana sih kuliahnya, terus apa aja yang dipelajarin, terus apa-apanya gitu. Nah, coba mantengin video ini. Oke, yang pertama, nggak usah lama-lama. Yang pertama tentang jalur masuk. Jadi untuk kuliah di Teknik Mesin Universitas Brawijaya, jalur masuknya itu ada macam-macam. Ya sama dengan jurusan yang lain, dan di universitas lain juga ada jalur mandiri, juga ada jalur SBMPTN. Jadi kalau saat saya tes di Universitas Brawijaya, itu ada jalur namanya SNMPTN tulis dan undangan. Saya nggak tahu sekarang namanya udah ganti deh, ganti SBMPTN. Jadi kayak jalur yang nasional sama yang pribadi. Nah saat itu kebetulan saya masuk lewat jalur SNMPTN tulis dan diterima di Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Jadi kalau kalian pengen lihat-lihat atau kepo saat ini jalur masuknya ada apa aja, kalian bisa coba cek di websitenya Universitas Brawijaya. Nanti kalian cari tahu deh, di situ ada pasti. Nah, itu tentang jalur masuk. Nah, setelah itu tentang kehidupan kampus nih, ini yang paling penting. Nah, yang kedua adalah ospek. Nah, ospek nih gimana nih Bang Teknik Mesin? Nah, seperti kalian ketahui, Teknik Mesin adalah bagian dari fakultas teknik yang konon katanya fakultas teknik tuh ospeknya paling, kalau bisa dibilang paling gimana ya? Paling seru lah, biar lebih keren, paling seru. Antara lebih banyak challenge-nya, lebih banyak aktivitas yang menurut kalian melelahkan, iya itu teknik. Jadi saya nggak usah bicara secara detail nih ospeknya seperti apa, tapi yang pasti teknik itu memiliki ospek yang cukup melelahkan dibandingkan jurusan lain atau fakultas lain. Jadi agak berat, agak seneng gitu. Campur-campur lah. Nah untuk detailnya apa aja mungkin kalian bisa searching. Tapi yang perlu kalian garis bawain sekarang ospek di generasi sekarang ini udah nggak ada namanya ospek dengan kekerasan fisik. Jadi kalau beberapa puluh tahun yang lalu mungkin masih ada ya, di teknik tuh keras banget. Nah tapi sekeras-kerasnya di teknik mesin, apalagi Teknik Mesin Universitas Brawijaya, itu nggak ada yang namanya fisik, nggak ada yang namanya senior nyentuh junior. Nah, apalagi masa pandemi seperti ini, saya kurang tahu, kayaknya lebih safe juga. Jadi sebenarnya nilai-nilai yang ditanamkan tuh bagus banget, jadi kayak nilai kebersamaan, nilai tanggung jawab, seperti itu. Jadi semua nilai-nilai itu ditanamkan pada saat kalian ospek, biar kalian tuh siap menghadapi perkuliahan yang bisa dibilang cukup keras juga di fakultas teknik, apalagi di jurusan Teknik Mesin. Nah, untuk kehidupan selanjutnya, yang ketiga tentang perkuliahan. Kalau perkuliahan di Teknik Mesin ya seperti kalian ketahui dong, Teknik Mesin isinya cuma 2, fisika dan matematika. Jadi fisika nanti akan banyak banget, ada fisika yang benar-benar fisika murni, ada yang namanya fisika material, dan banyak sekali mata kuliahnya yang hubungannya cuma 2 itu, tentang fisika dan matematika. Nah, kalau bisa dibilang mata pelajarannya ya ada yang susah, ada yang gampang, tapi kalau saya pribadi ya banyak susahnya sih, tapi ya sebenarnya kalau kalian mau belajar atau mungkin mau lebih punya effort untuk mengetahui ya bisa. By the way, IPK saya pertama kali saat saya di Universitas Brawijaya itu 2,75, waktu di bawah 3. Nah, di saat itu teman-teman saya itu IPK-nya 3 semua, kayak wah kok jelek sekali IPK saya. Tapi ya puji Tuhan, setelah itu di semester berikutnya saya kejar-kejar, akhirnya IPK akhir ketika saya lulus cukup memuaskan, dan ya saya bangga dengan pencapaian saya. Itu tentang mata kuliah. Nah, bicara tentang mata kuliah lagi, kalau kalian di Teknik Mesin itu ada beberapa konsentrasi. Jadi kalau kuliah Teknik Mesin itu nggak hanya melulu cuma Teknik Mesin doang. Nanti di semester, kalau nggak salah semester 5, saya kurang tahu, saya agak lupa ya, bukan kurang tahu, itu ada namanya fase di mana kalian harus memilih konsentrasi. Konsentrasi itu kayak kalian tuh mau fokus ke Teknik Mesin yang mana sih gitu. Nah itu ada 4. Yang pertama tuh ada kayak konversi energi,
yang kedua ada produksi, yang ketiga ada material, yang keempat ada konstruksi. Jadi ada 4 konsentrasi. Bedanya apa sih Bang antara konsentrasi 1, 2, 3, 4? Bedanya nanti ketika kalian kuliah di semester 5 atau 6 itu, nanti tuh ada mata kuliah yang namanya mata kuliah wajib sama mata kuliah pilihan. Nah, konsentrasi ini akan mempengaruhi mata kuliah wajib kalian tuh apa aja. Nah, saat itu saya ngambil konversi energi. Jadi mata kuliah wajib tuh kayak pompa, kompresor, turbin gas, semua mesin-mesin konversi energi jadi mata kuliah wajib. Begitu pula dengan mata kuliah pilihan, nanti juga berbeda. Seperti itu. Ya, secara overall sih menurut saya, ya emang dibagi yang seperti itu. Tapi pada kenyataannya ketika nanti kalian kerja di suatu perusahaan, mereka tuh nggak mandang dulu kamu kuliah di konsentrasi apa. Kamu konversi energi kah, kamu produksi kah, kamu konstruksi kah, atau kamu material. Mereka nggak peduli. Yang mereka pedulikan adalah titel di jurusanmu adalah sarjana teknik mesin, oke? Jadi nggak usah pusing-pusing, Bang, saya mau kerja di perminyakan, kira-kira ambil apa nih, Bang? Bang, saya mau kerja di otomotif, kira-kira ambil apa nih? Ya, ambil aja sesuai dengan passion kalian cari tahu, kira-kira kalian bekerja di jurusan apa, kalian pengen kerja di industri apa, dan kalian cari yang jurusan apa aja sih, atau konsentrasi apa aja sih yang kira-kira lebih dekat ke impian saya itu, gitu. Seperti itu. Itu tentang kuliah. Nah, yang keempat tentang apa ya? Beasiswa. Nah, ini penting nih. Jadi beasiswa itu kesannya untuk beberapa orang nggak penting, tapi beberapa orang tuh penting banget. Kalau buat saya, secara pribadi beasiswa tuh kayak sesuatu yang sangat penting karena ya itu lumayan banget untuk bantu kuliah kalian biar kalian bisa jadi mahasiswa yang mandiri ya tentunya. Nah, saat itu beasiswa itu ada banyak sebenarnya. Banyak banget kalau saya boleh bilang. Ada beasiswa dari kampus itu sendiri yang rutin dikasih setiap semester. Ada juga beasiswa dari perusahaan atau lembaga luar yang diberikan ke mahasiswa Universitas Brawijaya secara langsung. Nah, kebetulan saat saya kuliah di Universitas Brawijaya, semester 1, semester 2, semester 3, dan semester 4, saya itu dapat beasiswa dari kampus full. Ini adalah beasiswa yang PPA PBM itu. Jadi kalian tahu lah PPA itu untuk peningkatan prestasi akademik untuk mahasiswa yang 5 IPK terbaik saat semester itu, dan BBM itu adalah beasiswa bantuan untuk keluarga yang atau background keluarganya itu kurang mampu tetapi memiliki prestasi gitu. Nah, saya dapat itu selama 4 semester ya, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Dan di semester 5 saya dapat beasiswa dari perusahaan namanya Python Energy, perusahaan pembangkit listrik yang ada di Jawa Timur ya, dekat sama Bali, Python Energy. Dan puji Tuhan juga beasiswanya itu full scholarship, jadi semua ditanggung, biaya hidup sama SPP sama biaya skripsi, bahkan biaya hidup saya sama biaya skripsi, biaya bulanan atau biaya semester dari semester 1 sampai semester 4 yang itu notabene udah kelewat, itu dikasihkan lagi. Jadi kayak dirembes gitu loh. Jadi ibaratnya kalian dapat semester 5 sampai semester 8 kalian itu udah ditanggung, udah dijamin. Mereka juga nanyain dulu pada waktu semester 1 sampai semester 4 itu, berapa sih biaya yang kamu keluarin buat kuliah? Totalnya berapa? Tolong di total nanti kita ganti. Aku tuh dapat semua. Jadi bisa dibilang saya dapat full scholarship 0 rupiah ketika kuliah di Universitas Brawijaya. Untuk tipsnya seperti apa nanti kalian bisa tulis komen di bawah gimana cara nyari beasiswanya. Oh ya, ngomongin tentang beasiswa, saya juga pernah gagal loh tes beasiswa karena saya untuk beasiswa dari luar tuh saya ikut 2 kali. Yang pertama dari Bank CMB Niaga, yang kedua dari Python ini. Yang Bank CMB Niaga saya gagal, tapi yang Python saya berhasil. Ya, nggak apa-apa lah, itu yang penting berhasil salah satu. Itu untuk beasiswa yang keempat. Nah, yang kelima tentang kehidupan. Kehidupan kampus ini nggak ngomongin tentang kuliahan ya, ini ngomongin tentang relationship kalian dengan teman-teman kampus, dengan teman-teman sejurusan. Nah, kalau boleh dibilang teknik mesin itu adalah jurusan yang solid banget. Jadi buat kalian yang dari luar kota Malang, atau mungkin kalian dari Jakarta, atau kalian dari Sumatera, atau dari Sulawesi, jangan minder atau kepikiran nanti saya punya teman nggak di sana nih, nggak ada nih teman kampus saya, teman sekolah saya yang daftar teknik mesin Brawijaya. Kalian perlu yakin banget atau for sure lah ya, nanti ketika kalian udah kuliah di teknik mesin Brawijaya, dari manapun kalian berasal dan siapapun kamu pasti punya yang namanya teman atau komunitas, karena hal yang ditanamin di fakultas teknik itu adalah kebersamaan. Jadi semua tuh wajib kenalan, wajib tahu nama. Jadi ospek itu saya kasih bocoran, itu wajib tahu nama satu angkatan. Kalau sampai nggak tahu akan ada konsekuensinya. Jadi nggak ada ceritanya, itu namanya siapa, itu namanya siapa. Pasti mereka semua kenal kamu dan kamu juga harus kenal mereka. Jadi itulah yang membuat saya secara personal pribadi itu ketika kuliah
ngerasa punya banyak teman. Padahal ketika saya datang itu saya nggak ada namanya teman dari SMA yang ke situ. Bahkan teman dari satu kota saya yang dari kota di Jawa Tengah itu nggak ada yang kuliah di situ. Tapi begitu saya di situ ya udah saya kenal semua, saya punya banyak teman, punya banyak relasi, dan itulah yang bikin saya enjoy. Oke, itu yang kelima. Terus yang keenam, review jujur kuliah teknik mesin yang keenam tentang bicara karir atau pekerjaan. Nah, kalau ngomongin pekerjaan, kalau kalian kuliah di teknik mesin, bisa dibilang peluang kerja kalian tuh sangat tinggi karena hampir setiap bulan teknik mesin tuh ada aja lowongan, ada aja kebutuhan dari suatu perusahaan. Kalau saya lihat di teman-teman saya, satu angkatan mungkin junior juga, dari senior juga, kebanyakan mereka sudah bekerja itu rata-rata masa tunggunya ya hampir 5 bulan sampai 1 tahun lah. Di atas itu juga ada, yang di bawahnya yang sebelum lulus sudah dapat kerja juga ada. Kebanyakan mereka juga ada yang kerja di industri pertambangan, perminyakan, otomotif, manufacturing, atau mungkin di Garuda Indonesia itu juga ada. Jadi banyak banget peluang kerjanya, jadi jangan khawatir asalkan ya ketika kalian kuliah, kalian benar-benar kuliah. Jadi IPK at least kalian jaga di atas 3, terus kalian juga punya banyak pengalaman organisasi, terus kalian punya knowledge yang bagus di bidang mechanical engineering, seperti itu. Itu untuk karir yang keenam. Terus yang ketujuh ini adalah plus minus. Nah, ini plus minus nih. Plus minus itu kayak ya semacam review jujur ya, plus minus kuliah di teknik mesin Universitas Brawijaya. Kita ngomongin plusnya dulu. Plusnya tentang Kota Malang sih. Kota Malang kalian tahu sendiri lah, Kota Malang adalah kota yang sangat sejuk dan itu sangat dingin. At that time atau saat saya kuliah itu nggak ada saya ngerasain panas. Saya tuh nggak pernah namanya ngekos di ruangan ber-AC karena ruangan kamar saya tuh nggak AC, itu udah dingin banget, jadi nggak perlu namanya AC. Beda kalau kalian kuliah di Surabaya atau di Jakarta, itu super panas lah, kayak kalian perlu banget namanya AC. Kalau di Malang itu nggak ada namanya kalian kepanasan, pasti dingin. Itu yang pertama. Kalau dari makanan, plusnya juga di sana tuh banyak banget makanan dari Jawa Barat sampai Jawa Timur tuh ada, jadi nggak ada namanya wah makanannya dikit, banyak. Yang ketiga, orang-orangnya enak, maksudnya friendly lah. Jadi kalian nggak akan ketemu beberapa geng yang waduh kamu dikucilkan, kamu dibully. Mereka semua rata-rata oke, terlepas itu dari jurusan teknik mesin dan nggak teknik mesin, semuanya welcome. Bahkan warga-warga sekitar atau orang-orang di sekitar area kos-kosan itu kayak bagus banget lah, mereka ramah-ramah semua juga. Nah, minusnya kuliah di teknik mesin Universitas Brawijaya. Minusnya, saya boleh jujur, secara personal minusnya tidak ada. Jadi bagi saya nggak ada minusnya. Kuliah di Universitas itu plus semua. Cuma minusnya ya nggak ada sih, nggak ada kekurangannya lah. Semua masih masuk toleransi atau batas oke. Jadi saya rasa cukup memuaskan ketika kuliah di Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Saya sendiri setelah lulus kuliah, saya lulus tuh di bulan Juni tahun 2015. Saya dapat kerja di bulan Oktober tahun 2015 juga. Jadi masih di tahun yang sama. Setelah itu kerja, saya pernah kerja di industri petrochemical dan pertambangan. Jadi ada 2 industri doang yang saya kerja selama ini. Kalau kalian pengen tahu, kalian bisa cek-cek juga di video saya sebelumnya. Oke, mungkin itu review jujur dari saya ketika kuliah di Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Ya, kurang begitu detail mungkin karena keterbatasan waktu. Tapi kalau kalian punya banyak pertanyaan atau mungkin punya sesuatu yang ingin kalian sampaikan, kalian bisa tulis di kolom komentar, biar saya jawab satu persatu. Oke, thank you udah ngunjungin channel ini, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, biar channel ini terus kasih sesuatu yang berguna buat kamu. Oke, see you next time.